Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wildayanti dengan NIM 203972540066, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025, program studi manajemen perkantoran dan layanan bisnis di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Solo dengan materi pengelolaan sampah anorganik. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Absen dulu ya. Dengarkan namanya. Ashab. Hadir, Bu. Aulia Rahmah. Hadir, Bu. Alisa. Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa mulai? Pasti silakan. Berdiri. Kompaknya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materi, Ibu mau bertanya mengenai minggu lalu materinya sampai di mana? Hadir, coba sampai di mana? Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana unsur asing atau kimia berlebih dari zat alami Oke, terima kasih ya. Sekarang kita masuk ke materi inti kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan keterkaitan antara kehidupan dengan banyak sampah atau limbah yang bersifat. Yang kedua itu mengidentifikasi berbagai jenis limbah sampah yang ada di lingkungan. Yang ketiga menjelaskan macam-macam sampah
pengertian dan jenis-jenis bahan limbah. Pengertiannya sendiri itu limbah adalah bahan pembuangan yang berpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat apabila jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia. Jenis-jenis bahan limbah. Jenisnya di sini sudah dilihat dengan jelas. Jenis limbah dibagi dua, yaitu pengelompokan limbah berdasarkan sumber. Pengelompokan limbah berdasarkan sumber itu ada 5. Limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan seperti di restoran. Kan ada limbahnya, sampahnya restoran itu kan. Di perkantoran juga seperti itu. Semua restoran, perkantoran pasti ada limbahnya. Ini dia, limbah industri. Mungkin sudah pernah ke restoran atau rumah makan seperti itu, pasti ada sampahnya, limbahnya. Limbah domestik. Kemudian limbah pertanian berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan. Limbah pertambangan, kita di sini ada daerah tambak. Mungkin sering lewat di daerah tambak, pasti lihat limbahnya seperti apa. Ini kegiatan pertambangan hasilnya berupa material tambang seperti logam dan batuan. Ada juga limbah wisata, misalnya dari sarana transportasi itu atau limbah minyak, oli yang dibuat oleh kapal atau perahu motor di kawasan wisata. Mungkin ada yang pernah berwisata lihat kapal? Pernah. Terakhir itu limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis yang mirip sampah domestik yang umumnya seperti obat-obatan. Pasti ada yang pernah rumah sakit atau puskesmas, pasti ada limbahnya. Dia bidang obat-obatan dan beberapa zat kimia. Contohnya dari limbah medis seperti kayak bekas suntik, kan? Kayak apa itu model klub kayak pasang itu kan termasuk limbah. Ya, sudah dimengerti? Sudah. Pengelompokan limbah berdasarkan senyawanya. 1. Limbah organik. 2. Limbah anorganik. 5. Limbah anorganik, ada yang bisa jelaskan apa itu limbah anorganik? Limbah anorganik itu yang bisa dikelola, sedangkan anorganik itu tidak mudah terkelola. Maksudnya dia itu tidak mudah habis, kayak plastik begitu, dia tidak bisa, kalau tidak dibakar dia tidak akan habis. Sedangkan limbah B3 itu kayak limbah yang berasal dari rumah sakit, kayak obat-obatan yang kadaluarsa, itu sudah termasuk limbah itu. Bagian situ ada yang bertanya. Ya Bu, Apa? apakah dampak utama limbah sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat? Dampaknya itu sangat berdampak. Apabila kita tidak menjaga lingkungan kita, tidak usah jauh-jauh di lingkungan sekolah kita saja, bila sampahnya menumpuk, itu akan apa? Iya, itu bisa berlalar. Ya, kalau tidak dibakar atau sampahnya dibiarkan di kelas, itu bisa menumpuk. Ya, itu bahaya untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Nanti kita lanjut lagi ya. Mengidentifikasi potensi bahan limbah di lingkungan sekitar sebagai kerajinan. Nah, ini limbah kertas. Mungkin ada di antara kalian yang pernah
lihat limbah kertas yang didaur ulang, yang bisa jadi kreasi, bisa dijual, bisa yang ditempel-tempel di dinding itu. Nah, itu dia terbuat kan dari kertas. Sedangkan limbah plastik ada juga yang bisa terbuat, yang bisa dijadikan tas, kan? Nah, itu. Ini limbah plastik, itu bisa dijadikan dijual, bisa jadi uang. Limbah plastik itu dari bahan botol minuman yang warna-warni itu bisa. Limbah kain. Nah, ini limbah kain. Mungkin ada yang pernah pergi menjahit, ada potongan-potongan kain berserakan, itu tidak dibuang. Biasa itu digunting dengan rapi, dijahit dengan rapi secantik, lalu dibuat karangan atau apa, itu bisa dijual kembali. Limbah kayu. Sedangkan limbah kayu ada yang pernah lihat pengelolaan limbah kayu? Belum? Itu termasuk kayak ada sumpil itu buat makan, ada garpu yang terbuat dari kayu, ada sendok yang terbuat dari kayu. Itu bahannya itu berdasarkan dari kayu. Ini limbah logam atau kaleng bekas itu kan biasa dijadikan kayak, kalau yang kilat-kilat itu bisa digunting-gunting, dipercantik, bisa jadi dijual-belikan. Itu limbahnya. Limbah kaca, ini biasa ada potongan kaca yang buat lemari-lemari itu tidak dibuang begitu saja, akan dikelola dengan baik, bisa dijadikan uang juga. Limbah organik ini dia limbah yang bisa dikelola dengan baik. Kita masuk materi contoh ini. Contoh-contoh produk kerajinan dari bahan limbah yang sukses di pasaran. Seperti Ibu tadi jelaskan, ada yang berupa apalagi itu yang dari sendok kan, ini kerajinan batok kelapa, sendok, garpu, mangkok. Itu batok kelapa bisa dijadikan mangkok. Ada juga garpu, ada malah yang jadi pas, itu pas bunga. Mungkin pasti ada salah satu di antara kalian yang pernah lihat. Sedangkan kayu tadi Ibu sudah jelaskan, ini dia produknya, bisa jadi kerupuk dan iya. Ini kerajinan plastik juga. Tadi bisa jadi bernilai jual, bisa jadi jas hujan, dan bisa dijual jadi cuan. Sedangkan dompet dari karton, susu dan botol tadi itu, ini bisa menjadi dompet. Tutup botol itu dipercantik atau dilem, itu bisa jadi dompet, bisa jadi tas, itu bisa dijual juga. Sampai di situ ada yang belum mengerti? Sudah mengerti? Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok itu 3 kelompok, diantaranya 5 orang ya. Ibu bagikan lembar pengerjaan tugas kelompoknya. Nanti ditulis ya. Ini kelompok 1. Kelompok ada yang tidak dimengerti dari pertanyaannya? Tanyakan. Ini jenis sampah. Jenis sampahnya itu kayak apa? Jenis sampahnya itu tadi yang dijelaskan, sampah organik sama B3 itu. Nah, kategori sampahnya anorganik kan dia, itu kan tidak mudah hancur. Anorganik dia termasuk. Penanganannya seperti apa? Ya, sudah selesai? Bisa dipresentasikan?
Siapa yang sudah kelompok? Ini kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke. Silakan. Teman-teman yang lain. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Aulia Rahma. Saya Nancy, Fadil. Dan jawaban pertama akan dibacakan oleh Fadil Afniza. Jenis sampah limbah. Limbah organik kategori sampah sayur dan buah-buah yang butuh penanganan di tanam. Ya. 2. Jenis sampah limbah anorganik. Kategori sampah kantong dan kertas. Penanganannya bisa dibakar. Oke. 3. Jenis sampah limbah B3. Kategori sampah suntik, cairan infus dan obat-obatan. Penanganan bisa dibakar di tempat khusus seperti insineratif. Oke. Baik, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Silakan dulu. Gimana kelompok 2? Ya. Sudah siap? Ya. Oke, silakan. Kasihan nyari nih soalnya. Jadi dengar sama teman-temannya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, beberapa serta dengan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, saya Dr. Maulina sebagai ketua kelompok 2. Saya Siti Indah. Saya Ramadan. Saya Asbab. Saya Muhammad Yahya. Ya, silakan bacakan. Dan jawaban pertama akan dibacakan oleh Cynthia. Ya, bacakan. Kasihannya suaranya supaya dengar ini sama teman-temannya. Jenis sampah dan limbah atau limbah organik. Kategori sampah kertas. Iya. Penanganannya dibakar. Oke. Jenis sampah 2. Limbah B3. Kategori sampah kain kasar. Iya. Penanganan dibakar. Oke. Lanjut. Nomor 3. Jenis sampah limbah organik. Kategori sampah mangga. Penanganan ditanam. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Jangan suaranya supaya mengerti didengar sama teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan sampah. Nomor pertama akan dibacakan saya sendiri. Sebelum kami bacakan, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Octaviana Syahira. Saya Sandra Prilia. Saya Muhammad Zaki. Baik, nomor pertama saya akan baca jenis sampah atau limbah anorganik, kategori sampah plastik, kaleng, dan lain-lain. Cara penanganannya adalah dengan cara dibakar atau ditimbun. Oke.
kedua adalah jenis sampah atau limbah organik, kategori sampah, tisu, kertas, dan lain-lain. Cara penanganannya tidak begitu sulit karena mudah terurai, jadi bisa juga dibakar atau dibuang pada tempatnya. Oke, bisa dibakar. Cara penanganannya adalah mengimbau para petugas medis agar tidak membuang sembarangan. Ya, agar tidak membuang sembarangan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi apa? Jenis limbah. Limbah terdiri dari limbah anorganik, organik, dan apa yang dimaksud dengan anorganik? Itu limbah yang tidak mudah ya terurai. Sedangkan anorganik terbalik ya. Organik itu mudah terurai, anorganik tidak mudah terurai. Contohnya apa anorganik? Plastik, kaleng bekas. Nah, banyak. Sedangkan organik apa contohnya? Kertas, tisu, apalagi? Ada yang lain? Anorganik makanan, sisa makanan, sayur yang busuk, itu buah-buahan yang busuk. Penanganannya seperti apa? Ada yang dibakar, ya, ada yang ditimbun, dan ada yang kalau sampah B3 itu bisa disimpan atau disimpan jauh dari lingkungan masyarakat karena dia bahan kimia, bahan yang berbahaya. Sedangkan anorganik bisa dibakar, ditimbun boleh, ya. Ada yang bisa, yang tidak dimengerti? Sudah mengerti? Kita briefing lagi. Saya lebih semangat lagi. Beri kompak. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Itu ada soal evaluasi untuk masing-masing orang. Ini dulu ya. Ini dikerjakan masing-masing orang. Supaya kenapa? Saya bisa tahu apakah kalian mengerti yang ibu jelaskan atau tidak. Ya, baca dulu. Ini berapa orang? 4 ya. Ini di sini berapa orang? 5. Oke. Nanti ditulis nama produk kerajinan apa saja yang dibuat dari limbah tersebut. Tulis nama di atas. Pengertian limbah ini sudah dipahami? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kelompokan limbah? Mungkin limbah anorganik ada yang belum, yang tidak dimengerti? Silakan ditanyakan. Ibu, Ya, silakan. apakah limbah sangat berbahaya? Iya, jawabannya iya, sangat berbahaya. Kenapa? Ibu bilang sangat berbahaya untuk di lingkungan kita maupun untuk di dirinya kita. Contohnya itu kayak limbah pabrik, ya, limbah kayak di rumah sakit ada obat kadaluarsa. Bila digunakan kembali, apabila kita tidak melihat tanggal kadaluarsanya itu, terus kita minum, itu akibatnya buruk untuk tubuh kita, ya. Nah, terus mengenai sampah di lingkungan kita, apabila sampah-sampah plastik tidak dibakar, itu menumpuk akan membahayakan buat kesehatan kita juga. Sama di lingkungan sekolah kita, bila sampahnya tidak dibakar atau tidak didaur ulang dengan baik, itu akan menyebabkan lingkungan kita jadi kotor, banyak lalat. Ada lagi yang ingin bertanya?
Bu, Silakan. apakah sampah bisa bernilai jual? Bisa. Tadi Ibu sudah jelaskan nilai jualnya itu ada. Apabila sampah dikelola dengan baik, seperti sampah plastik, botol, tutup botol tadi itu, yang bisa jadi dompet, jadi tas, itu bisa dijual. Bahkan di luar negeri itu bisa sampai ke sana. Ada kayu, berbahan kayu, ada bisa jadi garpu, bahkan ya kan? Mungkin ada di rumah kalian yang garpu terbuat dari kayu, sumpit itu, ada. Sudah dimengerti? Sudah. Oh ya, Ibu ada satu video kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua Simak baik-baik videonya. sebelum mulai belajar, hari ini kita membaca doa terlebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita hari ini lancar ya. Siapkan juga alat tulismu. Itu kita mungkin ada beberapa tulis dan menghapus sambil menyimak video dari ini. Nanti jika ada tugas segera siapkan mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Miss Siti, hari ini kita akan belajar PLH bersama-sama. Nah, hari ini materi pelajaran dan PLH yang akan kita pelajari adalah bab 2 tentang pencemaran lingkungan. Saat ini lingkungan kita seringkali terlihat kurang bersih dan tidak aman. Di beberapa daerah lingkungannya mengalami pencemaran, misalnya udara di jalan kotor dan bersih, menumbuhnya sampah, dan juga air yang tercemar dan berubah warna. Keadaan lingkungan yang kotor dan rusak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah terjadi pada suatu daerah dan membangun tubuh. Pencemaran bisa berdasarkan diantaranya pencemaran udara atau topik, pencemaran tanah dan itu terlihat pada lingkungan kita, dan pencemaran air dan limbah pabrik. Pencemaran udara. Yang pertama kita akan belajar tentang pencemaran udara. Bagaimana kita bisa mendeteksinya? Tentunya kita menjadi sesuatu begitu menandakan bahwa udara sekitarnya kekurangan oksigen. Saat di sekitar mulai dapat asap, udara menjadi kotor. Oksigen pada udara itu menjadi berkurang karena yang asap atau oksigen. Kesimpulan dari materi kita hari ini itu harus menjaga lingkungan sekitar kita. Jangan sampai sampahnya berserakan. Harus saling kerjasama yang baik supaya lingkungan kita tetap bersih dan indah. Saya minta satu orang untuk membacakan doa sebelum kita pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih hari ini. Terima kasih hari ini sudah mau menjelaskan, sudah mau mengikuti, mendengar apa yang Ibu jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.